Capek nggak sih punya AC di rumah tapi nggak dingin, bikin tagihan listrik bengkak dan bermasalah terus. Udah buang waktu banyak, terus juga ngabisin banyak uang, tapi tetap aja masalahnya nggak selesai-selesai. Tahu gitu, mending beli AC baru kan? Buat kalian yang pernah ngalamin, pasti ngerasa relate banget kan? Makanya sekarang gue mau kasih kalian beberapa ciri masalah pada AC dan solusinya untuk mencegah hal-hal yang lebih serius. Karena bisa jadi kerusakan tersebut berawal dari masalah yang kecil yang mungkin bisa kalian handle sendiri. Yuk, langsung aja kita masuk intro. Pertama, pernah ngerasa nggak sih semenjak pasang AC di rumah tagihan listrik jadi bengkak? Atau berbeda nggak kayak awal-awal pasang? Coba deh kalian ingat-ingat lagi. Mulai dari proses pembelian AC tersebut, kira-kira sesuai nggak sama kebutuhan ruangan kalian? Karena AC ukuran yang besar di ruangan minimalis akan menghasilkan penggunaan daya yang nggak perlu, sehingga tagihan listrik di rumah bisa meningkat secara signifikan tanpa memberikan manfaat tambahan yang sepadan. Masih banyak banget nih beberapa orang yang berpikir beli ukuran AC yang besar biar ruangannya makin dingin. Nah, jadi sekarang tahu ya kalau pernyataan tersebut gak sepenuhnya benar. Balik lagi tergantung kebutuhan ruangannya. Selain itu, settingan suhu juga mempengaruhi terhadap tagihan listrik. Kalau suhu yang diatur pada AC terlalu rendah atau terlalu tinggi, unit akan bekerja lebih keras untuk mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian akan menghasilkan konsumsi listrik yang tentunya lebih tinggi. Solusi dari masalah tersebut, kalian harus pilih AC sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang paling utama. Caranya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu luas ruangan kalian. Kemudian hitung kebutuhan BTU-nya dengan cara dikali 500. Misalnya, luas ruangan kalian 2 kali 3 meter, berarti BTU-nya 2 kali 3 kali 500. Maka hasilnya 3000 BTU per hours. Lalu untuk mengetahui kebutuhan PK AC-nya tinggal kalian bagi 9000, hasilnya 0,3. Nah, jadi kalian bisa pakai yang setengah PK ya. Selain itu, perhatikan juga penggunaannya, mulai dari suhu sampai pembersihannya secara berkala. Masalah AC selanjutnya adalah AC yang netes setelah dicuci. Kadang kita malah langsung panik kan, buru-buru langsung panggil teknisi. Padahal bisa kalian lihat dulu nih, dari mana sih netesnya? Kanan atau kiri? Kalau dari kiri, tandanya unit indoor tidak dipasang dalam posisi yang benar atau miring. Jadi air kondensasi bisa menetes ke arah yang salah. Solusinya, kalian bisa atur kembali posisi AC dengan tepat. Bisa disamaratakan atau pada bagian kirinya agak naik sedikit supaya airnya kembali mengalir dengan tepat sesuai jalurnya. Lalu, untuk masalah selanjutnya, air yang menetes dari kanan juga bisa disebabkan oleh pipa yang mampet. Untuk solusinya, kalian bisa periksa pipa drainase-nya terlebih dahulu apakah ada kotoran atau sumbatan lainnya. Kemudian, kalian bisa bersihkan dengan cara ditiup atau disedot kotorannya menggunakan drain pump. Pastikan kotorannya keluar dan udah nggak menghambat air untuk keluar lagi ya. Kemudian, untuk masalah AC yang bocor secara terus-menerus, setelah kalian isi freon dengan teknisi, udah dilas tapi tetap gak mempan. Solusinya, mending kalian langsung aja ganti evaporator pada AC-nya deh. Solusi tersebut hanya bersifat sementara. Karena setelah pengelasan area yang diperbaiki, tidak dapat menahan tekanan dan suhu operasional seperti sebelumnya. Atau kualitasnya menurun. Daripada ngabisin banyak uang karena terus-terusan isi freon dan AC-nya juga nggak bener, ganti evaporator adalah solusi yang tepat sih menurut gua. Lalu, masalah berikutnya yang banyak dirasakan pengguna AC adalah angin yang keluar hanya dari satu sisi saja atau nggak merata. Kira-kira kenapa ya? Nah, masalah ini sebenarnya bisa kalian atasin sendiri. Kalian bisa cek dulu evaporatornya. Biasanya hal tersebut terjadi karena kisi-kisi evaporator penyok atau rusak. Jadi, anginnya keluarnya tidak merata. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah menyisir evaporatornya, tapi bukan pakai sisir rambut ya. Pakai sisir khusus evaporator agar kisi-kisinya rapi dan angin yang keluar merata ke seluruh ruangan. Pernah nggak di antara kalian ada yang ngalamin setelah cuci AC,
outdoornya nyala terus, padahal AC dalam keadaan mati. Biasanya masalah ini terjadi karena sensor suhu atau termis tidak berada pada tempatnya setelah proses pencucian. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kalian harus meminta teknisi untuk memastikan AC yang dicuci dapat bekerja secara optimal setelah pencucian. Kalaupun teknisi sudah tidak berada di tempat, maka kalianlah yang harus memastikan termis tersebut berada di tempat yang tepat, guys. Jadi, itu dia beberapa masalah AC serta solusi yang bisa kalian lakukan untuk menanganinya. Kalau kalian punya masalah lain tentang AC, bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Disclaimer, untuk permasalahan ini, untuk masalah yang masih ringan-ringan aja ya guys. Kalau sekiranya kalian udah melakukan solusi tersebut tapi nggak kunjung bener AC-nya, kalian bisa serahkan masalahnya ke orang yang lebih profesional, seperti teknisi. So, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan info seputar elektronik yang bakal kita terus update di channel ini. See you in the next video and bye!